Selamat datang di channel Belajar Komputer. Pada video kali ini saya akan membahas materi sejarah dan generasi komputer. Sebelum itu, kalian jangan lupa klik subscribe, like, and share video ini jika kalian menyukai video materi kali ini. Sekarang saya akan membahas sejarah dan generasi komputer. Poin pertama yang akan saya bahas adalah sejarah perkembangan alat hitung. Pada awalnya, nenek moyang kita itu belum mengenal lambang bilangan, namun mereka telah mengenal cara berhitung. Sebagai contoh, mereka menghitung hewan ternak yang digembalakan. Setiap pagi, ketika mereka melepas hewan ternak gembalanya dengan membuat karatan pada pohon, pada sore harinya mereka mencocokkan jumlah hewan ternak dengan jumlah karatan pada pohon tersebut sebelum membawanya pulang ke kandang. Jadi alat lain selain karatan pohon yang tadi, jadi alat lain yang digunakan adalah jari tangan, batu kerikil, serta simpul-simpul pada tali. Di Amerika Selatan, orang India, Inca, menggunakan simpul-simpul tali sebagai lambang bilangan yang disebut kaipu. Seiring berkembangnya waktu, sekitar 1800 tahun yang lalu, ditemukan alat hitung sederhana yang disebut sempoa atau abakus. Sempoa tertua ditemukan di Mesopotamia, di Pulau Salamis, dan hieroglif Firaun di Mesir. Abakus merupakan cikal bakal ditemukannya komputer. Untuk contohnya sendiri, kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Sekarang kita bahas selanjutnya untuk sejarah perkembangan alat hitung. Pada tahun 1917, John Napier menemukan cara berhitung dengan bel bujur sangkar yang terdiri dari 9x9 kolom yang masing-masing berisi angka 1 sampai 9. Alat ini bernama tulang-tulang Napier atau Napier bones. Dengan alat ini kita dapat menghitung logaritma. Tahun 1621 ditemukan slide rule yang merupakan arah maju pada alat hitung yang bersifat mekanis. Sekarang kita akan masuk poin pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan komputer. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang pada waktu itu masih berumur 18 tahun menemukan apa yang disebut dengan kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator. Kotak persegi kuningan ini dinamakan Pascalin. Jadi nama penemuan dari Blaise Pascal ini dinamakan dengan Pascalin, dan bentuknya sendiri kotak persegi kuningan. Jadi ciri-cirinya itu menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini yaitu hanya melakukan penjumlahan saja. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascalin dengan membuat mesin yang dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian. Alat ini dikenal dengan nama Leibniz Calculation Machine. Untuk bentuk alatnya sendiri kalian bisa lihat di gambar di bawah ini. Pada tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmetik dasar. Kalkulator mekanik Colmar disebut dengan arithmeter, mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuan arithmeter ini banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia Pertama. Jadi bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz Colmar membentuk era komputasi mekanikal. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris yang bernama Charles Babbage. Dinamakan mesin differential engine. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasil secara otomatis. Jadi, setelah bekerja dengan mesin diferensial selama bertahun-tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut Analytical Engine, yang merupakan alat komputasi pertama yang menggunakan kartu yang dilubangi untuk menyimpan data. Herman Hollerith pada tahun 1890 dari Biro Sensus Amerika berhasil menciptakan sebuah mesin yang diberi nama Punch Card Counting.
yang menggunakan punch-card atau kartu berforasi atau berlubang-lubang. Tahun 1944, Howard Aiken dari Harvard University bekerja sama dengan International Business Machine atau IBM berhasil membuat sebuah mesin komputer yang mampu melaksanakan serangkaian operasi aritmatika secara otomatis yang dinamakan Mark I. Untuk Mark I sendiri kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Jadi komputer ini ukurannya cukup besar dan beratnya ada sekitar beberapa ton. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, komputer pun mengalami kemajuan. Bentuk fisiknya dari waktu ke waktu semakin kecil dan penggunaan daya pun semakin hemat. Perkembangan teknologi komputer dapat dikelompokkan sebagai berikut. Jadi yang pertama dikelompokkan menjadi komputer generasi pertama. Jadi dikelompokkan seperti ini berdasarkan tahun pengeluarannya dan apa saja yang berkembang selama tahun tersebut. Untuk generasi pertama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Yang kedua, memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut dengan bahasa mesin, sehingga sulit diprogram dan membatasi kecepatannya. Selanjutnya membutuhkan banyak daya, contohnya ENIAC, yaitu dayanya yang dibutuhkan adalah 160 kW. Menggunakan tub vakum sehingga ukurannya sangat besar. Memiliki silinder magnetik untuk menyimpan data. Jadi yang termasuk komputer ini ada yang disebut dengan Mark I, Mark II, Mark III, dan seterusnya. Bisa kalian lihat nama-nama komputer pada generasi pertama. Sekarang kita bahas ciri-ciri komputer pada generasi kedua. Apa saja sih yang berkembang pada saat itu? Jadi ciri-cirinya yaitu yang pertama, transistor digunakan sebagai pengganti vakum tube sehingga ukurannya jauh lebih kecil. Jadi ketika diganti vakum tube ini menjadi transistor, ukuran komputer sudah mulai mengecil. Dikembangkan memori inti magnetik sehingga komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dapat diandalkan dan hemat energi. Bahasa mesin diganti dengan bahasa assembly, yaitu bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggunakan kode biner. Jadi dapat disinkronkan dengan printer, memori, penyimpanan data, sistem operasi, dan program. Sekarang pada ciri selanjutnya pada generasi kedua. Jadi pada masa ini bermunculan bahasa pemrograman yang bisa digunakan, yaitu ada yang disebut dengan Common Business Oriented Language atau disingkat menjadi COBOL, dan formula translator atau disingkat menjadi Fortran. Yang termasuk komputer pada generasi kedua ada yang disebut dengan LARC, IBM 1401, Univac 3, dan seterusnya. Bisa kalian lihat di bawah ini. Sekarang kita bahas komputer pada generasi ketiga, apa saja yang berkembang pada saat itu. Ciri-cirinya yang pertama, transistor masih digunakan tapi menghasilkan panas yang dapat merusak komponen-komponen komputer. Ciri selanjutnya menggunakan integrated circuit atau disingkat IC sebagai pengganti transistor, sebab transistor dapat menimbulkan panas yang cukup besar sehingga merusak komponen internal komputer. Jekyll Bay, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi ini, yaitu IC. Jadi kalau kalian mau tahu siapa pengembangnya, yaitu Jack Kilby. Selanjutnya, ciri selanjutnya IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil terbuat dari pasir kuarsa. Ilmuwan pun berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam satu chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Akibatnya, komputer menjadi lebih kecil. Kalau kalian mau lihat bentuk IC itu seperti apa, kalian bisa lihat pojok kanan bawah ini. Kemudian ciri selanjutnya menggunakan sistem operasi yang memungkinkan mesin menjalankan berbagai program yang berbeda-beda secara serentak. Ciri selanjutnya harga lebih murah dan penggunaan listrik lebih hemat. Yang termasuk pada komputer generasi ketiga ini ada yang disebut dengan Univac 1109, Univac 9000, Burroughs 5700, dan seterusnya. Bisa kalian lihat di bawah sini. Selanjutnya kita akan membahas komputer pada generasi keempat. Jadi pada generasi ini tujuan pengembang komputer adalah mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Gambar sebuah chip dalam sebuah sirkuit yang disebut mikroprosesor. Bisa kalian lihat ini ada mikroprosesor contohnya. Kemudian ciri selanjutnya menggunakan large scale integration atau LSI yang dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip, sehingga dapat menurunkan harga komputer, meningkatkan daya kerja, efisien, dan keterandalan komputer. Pada tahun 1980-an, Large Scale Integration atau VLSI
memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Ciri selanjutnya, IBM memperkenalkan personal komputer atau PC untuk pertama kali pada generasi keempat ini. Komputer melanjutkan evolusinya dengan menciptakan laptop, bahkan komputer yang dapat digenggam atau disebut dengan palm top. Pada generasi keempat ini, ciri selanjutnya itu perusahaan Apple Macintosh menciptakan sebuah sistem grafis pada komputernya dan memperkenalkan penggunaan piranti mouse. Yang termasuk dengan komputer generasi keempat itu ada yang disebut dengan IBM 370, Apple II, IBM PC XT, dan seterusnya. Bisa kalian lihat di bawah sini. Sekarang kita bahas komputer pada generasi kelima. Apa saja sih ciri-cirinya pada generasi ini? Jadi komputer generasi ini masih dalam pengembangan. Komponen yang digunakan adalah VLSI, Very Large Scale Integration. Pada generasi ini akan dikembangkan komputer yang dapat menerjemahkan bahasa manusia, diagnosa penyakit dengan lebih akurat, dan diramalkan dapat berpikir dan mempunyai perasaan seperti manusia. Sekian video materi kali ini, sampai jumpa lagi pada video materi-materi selanjutnya.